Halo semuanya, perkenalkan saya Syarifah Hamna dari kelas 3D dengan NPM 2410 Oke, pada kesempatan kali ini izinkan saya mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Analisis Segmentasi Pelanggan Wholesale atau toko grosir berdasarkan pola pembelian menggunakan metode Cummings Clustering. Penelitian penelitian ini sangat relevan dengan kondisi bisnis modern di mana data menjadi aset berharga untuk pengambilan keputusan strategis. Lalu, dalam industri wholesale, perusahaan seringkali memiliki database pelanggan yang sangat besar dan beragam. Setiap pelanggan memiliki karakteristik pembelian yang unik, namun tanpa analisis yang mendalam, data ini hanya menjadi angka-angka yang tidak bermakna. Setelah itu, banyak muncul beberapa tantangan, yaitu di antara lain kesulitan mengidentifikasi pelanggan bernilai yang tinggi. Lalu yang kedua, ada strategi pemasaran itu one size fit all yang tidak efektif. Jadi di strategi pemasarannya itu cuman ada satu size, jadi tidak efektif untuk kategori yang lain. Lalu ada alokasi sumber daya yang tidak optimal. Nah, karena beberapa tantangan itu, segmentasi pelanggan berbasis data menjadi solusi penting untuk memahami pola pembelian, mengelompokkan pelanggan dengan karakteristik serupa, dan mendesain strategi pemasaran yang lebih terpersonalisasi. Nah, penelitian ini dirancang dengan 3 tujuan utama yang saling terkait. Nah, tujuan yang pertama itu untuk mengelompokkan pelanggan. Nah, di sini saya bertujuan untuk mengelompokkan 440 pelanggan wholesale menjadi segmen-segmen homogen berdasarkan pola pembelian 6 kategori produk. Lalu yang kedua untuk memahami karakteristik. Nah, di sini saya ingin memahami karakteristik unik setiap kelompok termasuk pola pembelian dominan, nilai transaksi, dan potensi nilai lifetime value-nya. Lalu yang ketiga ada rekomendasi strategis. Nah, berdasarkan temuan, saya memberikan rekomendasi strategis pemasaran yang tepat sasaran untuk setiap segmen. Dengan tujuan akhir meningkatkan efektivitas pemasaran dan loyalitas pelanggan. Lalu, selanjutnya ada metode penelitian yang saya gunakan yaitu deskriptif kuantitatif yang memungkinkan saya untuk menggambarkan karakteristik populasi berdasarkan data numerik. Lalu, untuk variabel yang saya gunakan sendiri, saya fokus pada 6 variabel numerik. Yang pertama yaitu ada variabel fresh, dan yang kedua variabel milk, yang ketiga variabel grocery, dan yang keempat ada variabel frozen, yang kelima ada variabel detergent paper, dan yang terakhir ada variabel delegation. Nah, 6 variabel ini dengan skala rasio ya. Lalu untuk sumber data yang saya gunakan adalah sumber data set dari distributor wholesale di Portugal yang terdiri dari 440 record pelanggan. Nah, itu tersedia dalam platform Kaggle. Lalu untuk teknik analisisnya saya menggunakan algoritma Cummings Clustering. Kenapa saya pilih Cummings Clustering? Karena kemampuannya dalam mengelompokkan data numerik itu sangat baik dan sangat efisien. Lalu rumus objective function-nya itu ya seperti yang ada di poster saya, di mana saya meminimalkan jarak kuadrat antara titik data dengan centered cluster. Lalu untuk asumsinya itu yang pertama ada data itu cenderung membuat kelompok bulat. Lalu yang kedua ada varians homogen atau kayak variansi data dalam klasternya itu relatif sama. Lalu yang ketiga ada nilai K-nya itu dapat ditentukan secara optimal. Lalu untuk hasil penelitiannya setelah melalui proses yang cukup panjang, saya mengidentifikasi 3 klaster pelanggan dengan karakteristik yang sangat berbeda. Yang klaster pertama itu saya namakan sebagai spesialis bahan pokok. Nah, kenapa saya namakan seperti itu? Karena klaster pertama ini didominasi oleh pembelian grocery, milk, dan detergent paper. Nah, itu 3 pembelian itu memiliki nilai yang sangat tinggi di klaster ini. Dengan pola pembelian mereka yang sangat konsisten dan terprediksi, lalu berdasarkan profil ini, saya mengidentifikasi mereka sebagai minimarket atau toko kelontong yang melayani kebutuhan harian masyarakat.
Lalu untuk yang klaster kedua, itu saya menamakan dengan spesialis produk segar. Nah, di spesialis produk segar ini atau klaster kedua, ini sangat spesifik dengan produk fresh dan frozen dengan nilai pembelian yang memang ekstrim tinggi. Nah, di mereka ini produk fresh dan frozen ini hampir di sini itu tidak membeli kategori lain selain produk fresh dan frozen. Maka dari itu profil ini cocok dengan restoran, catering, atau rumah makan, ataupun ada bisnis kuliner yang sangat bergantung pada kesegaran bahan baku. Lalu untuk klaster yang ketiga, saya namakan dengan pelanggan premium. Kenapa saya menamakan dengan pelanggan premium? Karena di klaster ketiga ini menunjukkan pembelian tingginya itu di semua kategori. Nah, tapi dengan dominasi khusus pada produk fresh. Nah, di variasi pembelian ini juga sangat luas ya. Jadi mengidentifikasikan kebutuhan yang komprehensif. Nah, ini adalah bisa di supermarket yang besar, itu yang membutuhkan stok lengkap untuk operasional skala besar. Lalu untuk kesimpulannya, di dari hasil analisis komprehensif dapat disimpulkan bahwa yang pertama, segmentasi berhasil mengidentifikasi 3 kelompok pelanggan yang jelas dan berbeda. Lalu untuk kesimpulan yang kedua, setiap klaster memiliki karakteristik pembelian yang unik dan konsisten. Lalu di klaster ketiga ternyata merupakan segmen paling bernilai dengan lifetime dan value tertinggi. Ternyata pendekatan kemis ini terbukti efektif untuk analisis segmentasi pelanggan wholesale. Lalu untuk implikasi dan rekomendasinya, ternyata setelah setelah saya teliti, temuan penelitian ini memiliki implikasi strategis yang signifikan. Nah, berikut rekomendasi dari saya untuk setiap klaster. Nah, untuk yang klaster pertama, yaitu spesialis bahan pokok, saya merekomendasikan untuk mengimplementasikan paket bundling grocery, deterjen, serta mix dengan harga yang spesial. Karena di klaster pertama ini, 3 kategori itu tuh sangat banyak diminati gitu. Lalu untuk klaster yang kedua, yang tentang spesialis produk segar, di sini saya merekomendasikan untuk mendesain promo musiman untuk produk segar dan frozennya. Terus saya juga ingin merekomendasikan jadwal pengiriman yang teratur dan terpercaya untuk menjaga kesegarannya. Karena di klaster yang kedua ini, itu kan memang berfokus pada produk segar yang kita tahu harusnya harus terjaga dengan kesegarannya. Maka dari itu saya merekomendasikan jadwal pengiriman teratur. Lalu untuk klaster ketiga yaitu pelanggan premium. Di sini saya ingin merekomendasikan mengembangkan program mayoritas eksklusif dengan benefit khusus. Lalu dengan implementasi rekomendasi yang sudah saya sampaikan, perusahaan dapat diharapkan meningkat customer 15-20%. Lalu optimasi marketing budgetnya juga bisa sampai 25%. Mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan mengenai analisis segmentasi pelanggan wholesale. Penelitian ini membuktikan bahwa data driven decision making dapat memberikan insight berharga untuk strategi bisnis yang lebih efektif. Terima kasih atas perhatian dan waktu yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, dalam video ini kita akan melakukan analisis segmentasi pelanggan wholesale menggunakan metode Kemis Clustering. Di sini kita akan mengelompokkan 440 pelanggan berdasarkan pola pembelian 6 kategori produk. Lalu untuk langkah yang pertama, kita persiapkan datanya terlebih dahulu. Sebelum mempersiapkan data, kita harus memasukkan library-library yang akan kita gunakan. Lalu, setelah library yang ingin kita gunakan sudah kita masukkan, selanjutnya kita import dataset.
Nah, data ini itu berisi 440 pelanggan dengan 8 variabel. Tapi kita hanya akan fokus pada 6 variabel numerik, yaitu variabel yang pertama fresh, yang kedua variabel kedua milk, lalu ada grocery, frozen, detergent paper, dan delegation. Lalu selanjutnya seperti yang sudah saya jelaskan tadi, saya hanya akan fokus pada 6 variabel. Jadi kita pilih variabel aktifnya yaitu dengan 6 variabel yang sudah saya sebutkan tadi. Setelah kita memilih variabelnya, lalu selanjutnya kita lakukan standarisasi data. Kenapa kita lakukan standarisasi data? Karena skala variabel yang mereka berbeda-beda. Jadi standarisasi ini sangat penting agar semua variabel itu memiliki kontribusi yang seimbang dalam clustering ini. Lalu, setelah kita melakukan standarisasi data, selanjutnya kita akan menentukan jumlah klaster yang akan kita pakai. Nah, kita menggunakan 3 metode untuk menentukan jumlah klaster optimal. Untuk metode pertama, kita menggunakan metode elbow. Nah, di metode elbow ini menunjukkan titik sikunya itu di klasternya itu di 3. Lalu untuk metode Silhouette juga ternyata tertingginya di klaster sama dengan 3. Dan untuk metode terakhir yaitu Gap statistik juga mengkonfirmasi bahwa dengan klaster 3 itu sebagai pilihan terbaik. Lalu selanjutnya kita masuk ke langkah ketiga, yaitu kita akan menjalankan k-means clustering ini. Nah, kita jalankan algoritma k-mean ini dengan 3 cluster. Lalu langkah keempat, itu kita akan memvisualisasikan hasil clusteringnya.
Nah, visualisasi klaster ini menunjukkan pemisahan yang jelas antar 3 klaster. Cluster plot ini menggunakan PCA untuk menampilkan data multidimensi dalam 2D. Langkah selanjutnya kita analisis hasil klasternya. Nah, dari analisis statistik, kita itu dapat mengidentifikasi karakteristik setiap klasternya. Seperti yang kita lihat di klaster pertama, ternyata banyak spesialis grocery, milk, dan deterjen paper. Nah, untuk yang klaster kedua itu spesialis produk fresh dan frozen. Lalu untuk clustering yang ketiga yaitu pembelian tingginya itu di semua kategori, tapi dominan di kategori fresh. Lalu selanjutnya kita masuk ke langkah ke-6 yaitu visualisasi profile cluster. Nah, di sini itu kita akan menampilkan box plot distribusi per variabelnya. Nah, box plot ini itu nantinya akan memperjelas perbedaan pola pembelian setiap cluster. Nah, yang bisa kita lihat nanti cluster 1 itu memiliki dia unggul di grocery dan deterjen paper. Lalu untuk klaster kedua itu sangat dominan di fresh. Dan untuk klaster yang ketiga itu memiliki variasi terbesar, jadi mencakup banyak kategori. Wah, ternyata kita berhasil mengidentifikasi 3 segmen pelanggan nih. Terima kasih karena sudah menonton video saya. Semoga video saya dapat bermanfaat bagi kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.